Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman level 6 berada. Kembali lagi bersama Pak Uki dalam pembelajaran PS Ceria. Apalagi ya yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Langsung saja yuk kita saksikan video berikut ini. Nah, teman-teman, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kerjasama negara anggota ASEAN pada bidang sosial dan budaya, maka kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kerjasama negara anggota ASEAN pada bidang politik dan juga keamanan. Indonesia pada era globalisasi saat ini memiliki banyak sekali peran. Salah satu peran Indonesia adalah bergabung sebagai anggota ASEAN dan menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang dilakukan salah satunya adalah di bidang politik dan juga keamanan. Nah, apa saja ya kira-kira bentuk kerjasama tersebut? Mari kita saksikan pada slide berikutnya. Berikut adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik dan juga keamanan. Yang pertama adalah pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau dikenal dengan APSC, ASEAN Political Security Community. Nah, Indonesia memiliki peran yaitu ikut membentuk dan juga mewujudkan terbentuknya Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau APSC tersebut. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama. Selain pada bidang ekonomi dan juga sosial budaya, nah ASEAN juga memiliki pilar salah satunya di bidang politik dan juga keamanan atau APSC. Nah, latar belakang dibentuknya APSC karena setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan juga kehidupan politik yang berbeda. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama terutama di bidang politik dan keamanan di ASEAN serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Yang kedua, bentuk kerjasamanya adalah dengan pertemuan rutin Menteri Pertahanan dari negara-negara anggota ASEAN atau dikenal dengan ASEAN Defense Ministers Meeting. Nah, Indonesia memiliki peran untuk terus menghadiri dan juga mewujudkan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN tersebut. Yang ketiga, bentuk kerjasama dalam bidang politik dan keamanan adalah dengan melakukan perjanjian atau kesepakatan tentang kawasan damai, bebas, dan netral khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki peran untuk mendukung kesepakatan wilayah ASEAN sebagai ZOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan berikutnya adalah dengan melakukan perjanjian ekstradisi. Nah, perjanjian ekstradisi itu adalah perjanjian dengan memulangkan pelaku kasus kriminal ataupun kejahatan dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri dikembalikan ke Indonesia. Lalu berikutnya ada perjanjian negara bebas nuklir. Ini artinya adalah bahwa setiap negara anggota ASEAN harus mendukung kesepakatan untuk bebas nuklir
tidak boleh ada yang mengembangkan ataupun menggunakan nuklir di negaranya masing-masing. Selanjutnya ada pengiriman duta besar dan juga konsulat. Mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai daerah, khususnya negara-negara anggota ASEAN. Selain bentuk-bentuk kerjasama yang sudah disebutkan sebelumnya, negara-negara anggota ASEAN juga menjalin kerjasama di bidang maritim, sehingga mempererat persatuan dan juga kesatuan antar anggota ASEAN, terutama di bidang kelautan dan juga dalam menjaga keamanan dan juga perdamaian di wilayah perairan. Nah, bagaimana teman-teman video yang sudah teman-teman saksikan sebelumnya? Insya Allah ya, mudah-mudahan pengetahuan dan informasi yang teman-teman dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kedepannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.